Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra sayyidana Muhammad ila sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalina wal anbiya wassalihina wal awliya sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa. Amma ba'd. Yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, para habib. Adakah di sini habib yang hadir? Para zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya di kampung itu bila ada habib, ada keberkahan. Tapi kita ini masuk aja kampung Berataan yang ada sebanjaran ini, banyak habaibnya. Mudah-mudahan berkat habib, berkat habaib, tempat kita, benua kita senantiasa mendapatkan pandangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tuan guru, wabil khusus ayahanda guru siapa? Adakah gurunya di sini? Berataan guru sudah di sini yang ada. Mudah-mudahan berkat para alim ulama, kita semuanya senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan. Kepada para pengurus ataupun panitia peringatan Isra dan Mi'raj Langgar Al-Husna Pengembangan, seluruh para jiran yang berhadir di malam ini, juga akhina Ustadz Qari, Ustadz Fajri, dan juga semua yang hadir, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang di samping menyiapkan makanan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan daripada Allah. Mudah-mudahan dapat keberkahan di bulan yang mulia ini. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami. Berkahi di akhir terakhir daripada bulan Rajab kami ini dengan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita tadi bersama-sama mendengarkan daripada pembacaan Maulid Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, menulis maulidnya dengan kerinduan dan mahabbah yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga maulid ini dibaca, terutama guru kita Syekh Muhammad Zaini, guru Abah Sukumpul, yang mana berkat maulid Habsyi yang dibacakan di Musalla Ar-Raudhah, ribuan yang hadir, bahkan haulnya pun sekedar dibacakan maulid Al-Habsyi. Tidak ada doa-doa yang lain, tidak ada, bahkan ceramahnya pun tidak ada, hanya pembacaan maulid. Tapi yang datang di haulnya beliau menarik daripada jutaan muhibbin, tidak hanya di dalam Kalimantan, bahkan di luar Kalimantan, datang untuk menghadiri haul beliau yang hanya dibacakan maulid Simtud Duror. Ini adalah keberkahan daripada cerita baginda Nabi kita Muhammad, yang mana cerita itu disikisahkan, dibacakan oleh para ulama kita. Untuk apa? Tiada lain, kata Habib Ali Habsyi di dalam doa yang beliau harapkan, wa antuballighuna min syarafil qurbi ilaika wa ila hadal habib ghayata amalina. Ya Allah, kami berharap Engkau sampaikan kepada kami, dekat kepada Engkau dan kepada ini kekasih Engkau Nabi kita Muhammad. Ini adalah puncak harapan kami. Kita di sini menghadiri daripada Isra dan Mi'raj
puncak harapan kita di malam ini, mudah-mudahan kita semakin dekat, semakin parab kepada baginda Nabi Muhammad. Ya zakirinan nabi pustum bidzikril habib Habib Rabbi ilar Rahman Adrab Garib. Wahai orang yang menyebut kekasih, ya zakirinan nabi, wahai orang yang menyebut nama nabi, ya zakirin fustum, beruntung kalian menyebutkan nama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kekasih Allah ini sangat dekat pangkatnya kepada Allah. Bila kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, otomatis kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, itu adalah wasilah kita, itu adalah perantara kita untuk kita mendekat berparak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah harapan kita. Di Karang Maulid Habsyi mengharap dekat kepada Allah dengan wasilah Maulid Habsyi, dengan pentara kita mencintai Nabi kita dengan mendengarkan daripada syair-syair yang ada di Maulid Habsyi dan juga kasidah-kasidah tadi yang dibacakan. Ulun Masya Allah senang sekali di malam ini, di pertama kali ulun mengisi ceramah di kampung ini ya, meskipun kada tapi rancak jiwa ceramah, cuman kawah jadi suruh-suruh. Ini malam ini memang ulun menggantiakan guru ulun, guru Wahyuni. Beliau sedang pergi umroh, diminta panitia untuk menggantiakan guru ulun. Yang mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat untuk lebih kita merasa kita ini selalu ingin mengenal Nabi kita Muhammad, mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa tadi pujian-pujian yang bacanya pun ayahanda kita yang Masya Allah, yang meskipun berumur cuman suaranya masih muda, masih kencang, Masya Allah. Putih alis sidin cuman suaranya luar biasa ya kada. Ya salatullah salatullahi malahat kawakib ala ahmad khai. Apa lagi terusannya? Ala ahmad khairi man rakiban najaib. Masya Allah. Salawat Allah untuk laksana cahaya bulan purnama, bintang-bintang di langit. Salawat Allah untuk Nabi Muhammad malahat kawakib, selama bintang bergemerlapan, selama bintang bercahaya, sebanyak gemerlapan bintang, sebanyak itulah salawat Allah kita mohonkan untuk baginda Nabi Muhammad, yang mana dia adalah Ahmad, sebaik-baik Nabi yang menunggangi onta, Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kita mengharap daripada keberkahan bulan Rajab di malam ini. Ketahuilah sumber keberkahan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa di bulan Rajab? Keberkahan. Kenapa jadi bulan yang berkah? Bulan haram. Dan bertambah keberkahan bulan ini yang mana Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi kita di malam 27 bulan Rajab. Dipilih di malam itu malam yang terindah dan teristimewa untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di malam 27 Rajab. Malam yang paling indah, yang paling istimewa bagi Nabi kita Muhammad. Kalau bagi umat ini, malam yang paling istimewa, yang terbaik bagi umat alam semesta di malam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Umar di dalam kasidahnya beliau menyebutkan, fi Rajab kam ajaib kam mawahib wa kam jud
arajal Mustafa bi khair hamid wa mahmud. Allah 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 ya Allah, Allah Allah ya Allah, wassalatu ala Ahmad khair hamid wa mahmud. Nah, itu di tarim bulan Rajab itu dibaca qasidahnya Habib Umar. Ini malam Jumat ini nanti jam 11 live Darul Mustafa Habib Umar, live dari tarim, bisa ditonton dimanapun ya. Itu kasidah-kasidah pujian tentang bulan Rajab dibacakan. Kata Habib Umar, di bulan Rajab berapa banyak ajaib, keistimewaan, anugerah yang Allah berikan. Di antaranya Allah mi'rajkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tadi kita dengarkan daripada pembacaan ayat suci Al-Quran, lengkap sudah daripada ayat walinya, ala inna awliya Allah, ayat Isra-nya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hafallah biar. Nah, semalam hari Rabu ulun mengisi di MI Sulamut Taufik di Pasar Batuah. Nah, ulun bahari sekolah di situ MI-nya. Ulun orang veteran sini, Gang Haji Asmuni, banjir bang juga sama di sini. Nah, pinata dalam di Gang Haji Asmuni bang. Nah, tadi habis majelis pada maghrib di Langgar Nurul Huda, kampung kita di situ. Mulai jam lagi halus ya banjir sudah Gang Haji Asmuni itu. Sama juga di sini lah pinanya lah. Ulun ingat lagi halus rumah itu, nah sekilan dua kilan berkunjung. Nah, mungkin mulai bahari juga sudah banyu tuh randah di sini daerahnya. Ya, nah banyak ke atas ke ulang. Nah banyak ke atas. Mudah-mudahan artinya kita ini melihat baik aja. Ada kawa pang yang ada namanya hujan pasang, ada kawa kita mengatur. Saudara kita di mana tuh? Di Sumatera, di Aceh, tinggal lampian larut rumah, banyu lawan kayu-kayunya juga. Nah, mun kita ini banyu pasang aja, alhamdulillah bila surut pang sudah ya kada. Ini bila panas-panas surut ya sudah, hampir ya sudah. Ya, yang jelas kita ini masih sedikit daripada ujian daripada yang di Sumatera ataupun yang di Aceh atau daerah yang lain. Nah, kita jangan terlalu menyalahkan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulunnya mulai bahari veteran itu Gang Haji Asmun itu banjir ya sudah calap. Ulun tahun 90-an tuh. Tahun 90-an sampai wayah ini kayak itu pang banyunya artinya normal aja sebujurnya Kalimantan nih. Ya cuman pina pasang ta tinggi, hujan pina ta daras, lalu pina ta tinggi pasangnya. Tapi kita doakan mudah-mudahan cepat berlalu. Intinya kita ini bila dapat nikmat kita bersyukur. Bila ada musibah, dan musibah sedikit musibah yang kita dapatkan, walanabluwannakum bisyai'im, kata Allah kami uji kalian sebagian daripada musibah. Ya. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang bersabar. Jadi disebutkan dalam qasidah itu di bulan Rajab ya berapa banyak anugerah yang Allah berikan. Kita dengarkan tadi ayat Al-Qur'an. Tadi ulun mengisi di Taufik tadi hari Rabu semalam. Ulun siapa kanakan yang bisa membaca surah Al-Isra ayat 1 maju. Nah, ulun bari duit 10.000 itu di sekolah semalam. Lalu ada yang maju kanakan sekolah sekalinya membaca Isra bismi rabbikal ladzi khalaq. Isra bismi rabbikal ladzi, ulun salah pengakai yang bujur Iqra. Nah, dikiranya surah Al-Isra ayat 1 itu Isra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namanya kanakan ya kada. Mudah-mudahan kanakan kita ini hafal Al-Qur'an ya. Alhamdulillah kanakan mau hadir
mendengarkan daripada pujian-pujian kayak apa abah guru sekumpul mendidik anak sidin ya, yang bernama Muhammad Amin Badali dan Hafi Badali. Yang menggendang tuh siapa yang menggendang? Hafi kah? Nah, diajari sama guru sekumpul ketika baca maulid anak harus duduk di samping kanan, di samping kiri, nang kakak samping kanan, nang ading samping kiri. Bahkan salah satu anak sini diunjuki gendang untuk menggendang. Nah, tidak hanya sekedar mendengar tapi ikut juga menggendang daripada memuji Nabi Muhammad, supaya apa? Anak ini terdidik di hatinya untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi kita bersabda, "Allimu auladakum ala salasi khisalin." Ajarkan anak-anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiyikum, yang pertama cinta kepada Nabi Muhammad. Yang pertama langsung kata Nabi kita, cintai aku Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Bagaimana? Seperti mana malam ini? Anak-anak alhamdulillah Banjarmasin ini bulan Mi'raj banyak bacaan Mi'raj. Ya, biar Pak Gubernur kita banyak bacaan aja sudah. Ya kada. Maksud sidin itu banyak berdoa. Dengan doa ini di acara ini kita meminta kepada Allah kesusahan, ya kada. Dalam doa habsyi. Apa doa habsyi tadi? Apa? Waqsyib al-kurub, ya Allah hilangkan segala kesusahan. Setiap malam mi'ratan baca doa hilangkan segala kesusahan. Alhamdulillah banyak pina basurut, ya kada. Nah hujan kada tapi turun lagi, meskipun di tempat lain himung bana bila hujan, apalagi di Arab tuh bila ada sungai himung bana buhannya karena kada suah melihat sungai. Di Hadramaut dulu kita mondok setahun itu hujan 2 kali aja. Hujan 2 kali. Bila hujan orang Sekariman itu mandi hujan, kahimungan turun hujan. Pada hujannya setengah jam 1 jam. Bila kalawasan hujan rubuh rumah orang Hadramaut itu. Kenapa? Dari tanah liat rumahnya. Rumahnya dari tanah liat ditempel-tempel. Bila banyu hujan landas bisa rubuh. Dan juga bila kedarasan hujan kelawasan banyu gunung di atas itu mengguyur ke bawahnya lembah. Di atas tuh gunung-gunung, di bawah gunungnya itu ada pohon, gunung batu, gunung gundul. Jadi bila hujan talabat, nah makanya Allah baatur di sana kada tapi hujan. Kita ini Allah baatur banyak hujan, banyak gunung-gunung nang ada pohonnya, jadi aman-aman aja. Tapi munnya ditabang harus bisa jualah bencana ya kada. Nah mudahan Nabi ingat-ingat perusahaan nih, nah ya kada jangan sampai pina ditabangi terus, pina bagundul bang hutan Kalimantan nih kayak di Sumatera. Tapi mudah-mudahan nih ya kada, namanya kerusakan di muka bumi ini kada kawapang. Mulai di Al-Quran sudah ajar Allah, zaharal fasad fil barri wal bahr, tampak kerusakan di daratan, di pegunungan, di lautan pun rusak, laut pun juga rusak. Bima kasabat aidin nas, karena sebab perbuatan tangan manusia. Ada kawa kerusakan tuh ada di mana-mana. Tinggal kita ini ya sudah, kita ini apa penghidup nih ya ada. Apalagi sudah berumur nih kita aja mikirkan kita nih kayak apa beramal supaya selamat di alam kubur. Men bumi ini hari kiamat hancur sudah berataan. Siapa ada setumatnya kita hidup di muka bumi. Nah kemudian bagaimana Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad ya, perjalanan yang begitu panjang. Apanya ini mendikesahkan panjang mana kisahnya ini ya, tapi ada pepatah iwak sapat iwak gabus, makin cepat makin bagus. Nah ya, jadi apa ya hikmahnya itu. Nah perjalanan Isra dan Mi'raj itu banyak hikmahnya tuh banyak ya. Mungkin kita ambil satu. Kan kita diperintahkan dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim daripada sahabat Anas bin Malik, Nabi bercerita lengkap sekali meskipun ringkas. Aku kata Nabi kita dibawakan kendaraan buruk. Kemudian dibawa dengan buruk tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu aku sholat di sana dengan para nabi. Nabi kita jadi imam. Ditawarkan banyu, khamar dan susu.
Nabi kita mengambil susu, kata Jibril, ikhtartal fitrah ya Muhammad, engkau telah memilih air yang bersih, maka umatmu akan menjadi hamba-hamba yang bersih, hamba-hamba yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki daripada iman yang bersih, amal yang bersih, perbuatan yang bersih, yang mana hambamu, umatmu akan banyak yang selamat sebab engkau memilih air susu. Ya, ini Nabi kita luar biasa. Seandainya Nabi kita memilih khamar, maka banyak umat ini yang mabuk, yang lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tergoda dengan dunia. Inilah Nabi kita. Beliau sudah menolong umat ini ketika Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa, Yahya, Zakaria. Langit yang ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Parahababi wa da'ali bi khair. Semua para nabi menyambut kedatanganku. Semua gembira dengan kedatanganku. Nah, makanya kita ketika baca maulid ada nanti mahalul qiyam, berdiri, yang mana kita berdiri di situ. Ini kebiasaan ulama-ulama ketika baca maulid, baik syaraful anamnya, azabnya, ad-dibainya, simtut dorarnya, ad-diyaul lami'nya, maulid ada mahalul qiyam. Apa ibarat mahalul qiyam? Ulama menentukan seperti itu supaya kita menghadirkan ruh kedatangan ruh Nabi kita Muhammad di tempat kita membaca sholawat. Dalilnya, mamin muslim yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi fa aruddu alaihi salam. Tiadalah umat Islam mengucapkan salam kepadaku, salam kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mengucapkan salam, mengucapkan salawat, kecuali Allah kembalikan ruhku dan aku menjawab salam semuanya. Dan ruh Nabi Muhammad ini, kata ulama, bisa berhadir di setiap sudut penjuru dunia. Tidak mustahil semua dunia ini dihadiri oleh ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu kan Habib Ali Habsyi, beliau dalam qasidah Syub Indanal Mustafal Hadir, wahai murid-muridku, lihat saat kita baca maulid Nabi hadir. Kata murid-muridnya, Habib kita kada kawa melihat, pian aja nang melihat. Kenapa Habib Ali bisa melihat? Matanya bersih. La yanzuru tahir illa ainu tahir. Tidak bisa melihat jasad yang bersih kecuali mata yang bersih daripada segala dosa. Melihat Habib Ali Habsyi yaqzatan kehadiran Nabi Muhammad ketika dibacakan maulid Habsyi. Ya Habib, kami hendak melihat jiwa nang kayapian. Ya Habib, ayu ja sudah kena ketika kita maulidan minggu yang akan datang, lihat kena. Lalu Habib Ali pun menaburkan pasir ya di depan tempat duduk beliau. Ya, semua murid-murid ribuan, ya puluhan ribu. Habib Ali Habsyi itu di zaman beliau baca maulid sudah dihadiri kurang lebih 30.000. Sahadramautan hadir, keberkahan maulid di zaman beliau. Kemudian ketika mahalul qiyam, ternyata kata Habib Ali, lihat Nabi hadir. Kami kadang melihat, lihat telapak batis sidin berbekas di pasir yang dijajak di tempat Nabi kita datang. Ada telapak batisnya yang bisa dilihat oleh murid-muridnya beliau. Nah ini kenapa? Ya, jadi keindahan wajah Nabi Muhammad ini luar biasa. Sebagaimana di dalam cerita Nabi kita ketika melihat wajah Nabi Yusuf di langit yang ketiga, kata Nabi kita, engkau telah, Nabi Yusuf diberikan separuh keindahan wajah Nabi Muhammad. Separuh keindahan wajah Nabi Muhammad. Separuh keindahan wajah Nabi Muhammad yang Allah berikan jamal, keindahan itu
di wajah Nabi Yusuf itu membuat perempuan Mesir ketika sama Zulaikha dipanggil Yusuf masuk ke ruangan, duduk wanita-wanita bangsawan, lewat Nabi Yusuf sebentar disediakan buah dan pisau sambil mengupas buah. Sekali lewat Nabi Yusuf ternyata mereka menggores tangan mereka. Terpesona dengan keindahan wajah Nabi Yusuf. Kada sadar, kada merasa sakit, luka semua tangan di jari-jari mereka. Setelah Nabi Yusuf hilang baru sadar kesakitan. Itu hanya keindahan wajah Nabi Yusuf, separuh daripada keindahan wajah Nabi Muhammad. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, seandainya wanita-wanita Mesir melihat keindahan wajah Nabi Muhammad, tidak hanya tangannya yang dipotong tapi jantungnya yang terpotong, mereka mati semuanya. Saking indahnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Siapa yang melihat wajah Nabi Muhammad, dia akan beruntung dunia dan akhirat. Kenapa? Wajah Nabi Muhammad, wajah yang paling Allah muliakan semua makhluknya, bahkan malaikat Jibril pun hanya mengantar di batas Sidratul Muntaha, terhijab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, engkau Muhammad naik ke atas, saya mengantarkan di sini. Wahai Jibril, pernahkah engkau melihat Allah taala? Kata Jibril, satu kali pun tidak pernah. Terhijab dari pandanganku ribuan dinding untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Engkau wahai Muhammad jika naik, engkau akan terus naik dan melewati tempat yang begitu tinggi dan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan wajahnya Nabi Muhammad, yang mana malaikat Jibril tidak pernah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dalam Al-A'raf 143, Rabbi anzur ilaik, arini anzur ilaik, wahai Tuhan berikan saya untuk memandang engkau. Qala lan tarani, Musa engkau tidak mungkin melihat wajah saya. Bila engkau mampu silahkan tunggu di Tursina. Bila engkau mampu silahkan tunggu. Falamma tajalla rabbuh, ketika Allah menampakkan cahayanya, ja'alahu dakka, gunung Tursina tahambur pecah. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pun terpelanting pingsan. Kadakawa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Hanya wajah Nabi Muhammad yang bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Maulid Habsyi, tashhadu fi hazzat lizzat, telah menyaksikan wajah mulia daripada zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia. Wujud Allah terlihat jelas di pandangan Nabi kita Muhammad, ruhan wa jisman. Kan ada kasidahnya tuh, ya man yara wa la yura wa fadluhu amman wara biman ilaika qad sara ruhan wa jisman lamira. Wahai Allah yang melihat, tidak mungkin bisa dilihat. Dia melihat. Allah melihat semut hitam yang kecil berjalan di batu hitam di malam gelap gulita. Allah melihat. Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa melihat Allah. Malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah tidak bisa melihat zat Allah. Nabi Musa mengetahui kenikmatan yang paling besar adalah melihat zat Allah, melebihi kenikmatan surga dan seisinya. Meminta Nabi Musa di dunia. Ketika Nabi Musa banyak pikiran melawan Fir'aun yang zalim itu, kada sanggup. Obatnya ujian Nabi Musa melihat pian satu mat barang. Rancak bapandiran lawan Tuhan tapi kada suah melihat. Bapandiran dia merasa nikmat apalagi melihat, yaitu minta Nabi Musa, kada Allah berikan. Makanya kan Isra dan Mi'raj itu menghibur Nabi kita yang bersedih di Amul Huzun ketika wafat paman dan istri beliau Sayyidah Khadijah, dihibur untuk mendapatkan kebahagiaan. Tashhadu fi hazzat lizzat, melihat wajah Nabi kita yang mulia, zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kata guru kita Habib Umar, nanti dalam hadis kata Nabi kita dengan para sahabat, kalian akan melihat Allah seperti mana malam ini kalian melihat bulan purnama. Waktu itu Nabi kita duduk-duduk dengan sahabat, ada bulan purnama. Wahai sahabatku, lihat bulan purnama jelas. Seperti itulah kelak kalian melihat wajah zat Allah Ta'ala.
kelak di hari kiamat. Nah, kemudian kata Habib Umar, nanti orang penghuni surga melihat zat Allah Subhanahu wa taala itu antriannya setiap hari Jumat. Itu jadwalnya. Bila hari Jumat, jadwal melihat zat Allah. Selain hari Jumat, menikmati kenikmatan surga. Nah, bila hari Jumat nanti antrian yang paling di depannya berantri. Ada berataan langsung. Dia kata Habib Umar orang yang paling banyak beribadah di hari Jumat. Kalau bapak-bapak yang paling memuliakan hari Jumat, terutama ke masjid sholat Jumat. Siapa yang paling berdahulu datang, ini kena paling berdahulu antri. Tapi nang pina lambat-lambat nang khatib sudah pina hendak turun, hanya datang sahaja bang sembahyang Jumat ya kada. Cuman ya tadi kan dalam hadis Sahih Bukhari, ketika orang itu pergi Jumatan, malaikat Allah perintahkan di pintu-pintu untuk menulis. Yang datang waktu pertama seperti bersedekah onta, harganya 30 juta. Yang datang di waktu kedua seperti bersedekah sapi, pahalanya seperti harga sapi 20 juta. Yang datang di waktu ketiga seperti sedekah kambing 2 juta. Yang datang waktu keempat seperti bersedekah ayam 50.000. Yang datang di waktu yang kelima seperti berinfak sedekah intalu, harganya 2.000. Bila sudah khatib naik ke mimbar, malaikat tadi dudukan mendengarkan khatib, kada lagi mencatat yang masuk terlambat menuju sholat Jumat. Apa kata ulama? Kurang mendapatkan kebaikan pahala besar di hari Jumat yang Allah berikan. Datang paling sungsung, dia dapat nilai sedekah onta 30 juta. Dan juga dia nanti mendapatkan kemuliaan paling di muka, mengantri melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok ini hari Jumat terakhir bulan Rajab. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur ada faidah. Siapa yang baca di saat khatib di mimbar hari Jumat terakhir bulan Rajab, Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali, maka duitnya kada bapagatan. Nah, duit kada bapagatan selama setahun. Duit kada mau pagat, simpani kada mau pagat. Maksudnya itu Allah berikan rezeki duit setahunan selalu kita ikuti, kada terputus rezeki yang luas berkat Ahmadu Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ternyata rezeki pun Allah berikan keberkahan selama setahun berkat nama Nabi Muhammad, berkat nama Ahmad, berkat nama Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ada keberkahan semuanya. Kalau kita melaksanakan Mi'raj Maulid sekali setahun ini, yaitu bang artinya kadang ngalih kada. Sedangkan kita mendapatkan banyak keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Walau amilna kulla hinin li Ahmad maulida qad kana wajib. Seandainya, kata Imam Dibai, setiap detik kita bermaulidan memperingati Nabi Muhammad, memperingati mengenang kisah Nabi Muhammad, maulid Nabi Muhammad, Mi'raj Nabi Muhammad, ini saya wajib kita sebagai umat ini. Kenapa? Kita semua mendapatkan keberkahan dan kebaikan berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pesan terakhir, esok hari Jumat apa tadi? Basungsung ke masjid. Ya, muliakan hari Jumat. Kata Nabi kita, Jumat ini luar biasa. Ya, pertama sunnah-sunnah hari Jumat pakai pakaian putih. Ya, pakaian putih, kopiah putih, baju kaos putih, selawar katok putih, tapih putih, baju takwa putih, gamis putih, rida putih, cincin mun ada warna putih, tongkat bila ada warna putih, sendal warna putih, bolang warna putih. Wah, jurang tuh wali kutub lewat ke masjid. Lain wali kutub sunnahnya Nabi Muhammad. Lihat Habib Umar guru kita bilanya hari Jumat semuanya serba putih. Ya, bahkan beliau sendal pun warna putih, tongkat warna putih, cincin warna putih, semuanya warna putih Habib Umar. Ya. Jadi luar biasa mereka para ulama mentakzimkan hari Jumat seperti itu. Begitu juga para ulama-ulamanya begitulah.
Makanya khotib itu yang mengerti sunnah harus serba putih. Bila khotib yang khutbah menyampaikan nas sunnah Jumat aja kada sidin gawi baju sidin tasarahe warna apakah? Nah ini kenapa? Bukankah itu sunnahnya Nabi Muhammad? Muliakan hari Jumat, engkau sebagai khotib ini harus menampakkan engkau ini orang yang semuanya yang memiliki daripada semangat mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita semuanya bisa memuliakan hari Jumat, ya ada perbanyak sholawat di hari Jumat, di malam Jumat, potong kuku di hari Jumat, pergi bersegera di hari Jumat, dan juga ada satu faidah terakhir, jam setengah 11 lewat sudah 5 menit. Nah, semalam terkumpul juga lawan Ustadz Fajri jam setengah 11 tuntung juga ya. Ulun kada kawal lebih daripada jam setengah 11, tapi lewat 5 menit sudah. Makanya tadi iwak sapat iwak gabus, makin cepat makin bagus. Nah semalam tuh jam setengah 11 kada bamaulitan kami lah, jam setengah 11. Jadi talawas juga ini bamaulitan jam setengah 11 juga kita tuntuakan. Faidah terakhir, siapa yang bermuamalah setelah hari Jumat ya dengan urusan dunia, Allah berkahi muamalahnya itu 70 keberkahan. Makanya bila hendak berurus dunia setelah hari Jumat itu yang bagus, dengan niat mengamalkan faida qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Bila tuntung salat Jumat silahkan kata Allah keluar cari anugerah Allah. Nah makanya bapak-bapak bila hari Jumat bila bisa batu tukar apakah bawa bulik ke rumah, agar makan bini di rumah, jangan disuruh bermasak bila hari Jumat, suruh beramalan aja sembahyang duha ke sembahyang apakah pian ibah Jumatan nukar iwak panggang, nukar apa gangan waluh ya, makan di rumah tukaran pian itu Allah berikan 70 keberkahan berkat hari setelah hari Jumat. Tapi kalau paman pentol yang berjualan itu muntawa dipadahi man pian haram bila berjualan bila sudah khutbah. Dalam fikih itu haram dan akadnya kada sah, berdosa. Kalau di Arab itu yang pernah ke Mekah ke Madinah, memang ramai juga orang berjualan di masjid-masjid bila Jumatan. Memang apa tradisi Arab yang dibawa ke Banjar ini. Mungkin paman pentol itu rancak umroh, jadi melihat orang Arab Jumat ini berjualan rame. Tapi tak paling orang Arab itu bila Jumatan mereka maandak gerobak jadi tutup. Tuntung Jumatan hanya dibuka. Banyak orang bergerobak bertumpuk menukari buah-buahan pang biasanya. Ini paman pentol salah. Dari datang sampai khutbah dibuka aja, karena kan juga tujuannya menyucuk pentol. Jangan ditukari bila masih orang itu belum sholat Jumat, imbah Jumatan hanya ditukari. Itu keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya di malam ini mendapatkan keberkahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keberkahan daripada guru kita Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dan keberkahan para aulia wassalihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa ala tilawatil Quran bi rahmatika ya rahimu ya rahman. Minta halal minta ridha, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kan?